Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa malwafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata milisani yafqahu qauli. Sahabat Al-Hijrah, dalam Mutiara Hijrah kali ini saya akan mengulas sedikit tentang anak yatim. Dalam Al-Quran, kata yatim disebutkan sebanyak 23 kali, yakni 8 kali dalam bentuk tunggal, 14 kali dalam bentuk jamak, dan 1 kali dalam bentuk mutsana. Ini semua menunjukkan bahwa anak yatim begitu mendapatkan perhatian, mendapatkan stressing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yatim dengan segala keterbatasannya karena telah ditinggal oleh orang tuanya adalah sosok yang harus kita kasihi, kita pelihara, dan kita berdayakan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 220, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair." Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Oleh karena itu, sahabat Al-Hijrah, jika kita diberi kelapangan rezeki, kita mempunyai kesempatan untuk menyantuni anak yatim, jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Tidak hanya jaminan surga di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjanjikan kepada orang yang menyantuni anak yatim akan terpenuhi semua kebutuhan hidupnya di dunia, dihindarkan dari kesulitan, dimurahkan rezeki. Menyantuni anak yatim seperti berinfak fi sabilillah, berinfak di jalan Allah, maka Allah pun akan melipat gandakan harta hambanya. Mungkin di antara Anda selama ini merasa hidup Anda susah, merasa susah mencari rezeki, merasa tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 16 dan 17, "Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku menghinakanku." Kala balla tukrimunal yatim. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi banyak di antara kita, kalau hidup kita lagi susah, rezeki tidak lancar, kita menyalahkan Allah. Itu adalah kerjaan Allah, itu adalah takdir Allah. Padahal mungkin itu datang dari diri kita sendiri. Salah satunya adalah karena kita tidak mengamalkan salah satu perintah Allah, yakni menyantuni anak yatim. Dalam surah Ad-Duha ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan pada kita,
Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Bahkan Allah menyebut orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim sebagai pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik atau berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Sahabat Al-Hijrah, menyantuni anak yatim adalah amalan yang juga sangat dicintai oleh Rasulullah. Dan tentunya Rasulullah akan menempatkan kita, atau kita akan mendapatkan keistimewaan tersendiri di hadapan Rasulullah. Orang yang menyantuni anak yatim akan termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, karena ia akan dekat dengan Rasulullah, dan orang yang dekat dengan kekasih Allah dengan sendirinya akan dicintai oleh Allah. Banyak sekali hadis yang menganjurkan kita untuk mengasihi, menyantuni anak yatim. Salah satu yang sudah sangat dikenal oleh kebanyakan kaum muslimin adalah satu hadis yang mengisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang-orang yang menyantuni anak yatim yang menjadi kafil akan bersamanya di surga nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim, kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Ini menggambarkan bahwa orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti, ia akan sangat dekat dengan Rasulullah, seperti jari telunjuk dan jari tengah, tidak ada jarak, sangat dekat. Pada kesempatan lain Rasulullah bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan kaum muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga, kecuali dia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan sejelek-jelek rumah di kalangan kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan dia diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Al-Hijrah, dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita ingin hidup mulia di dunia dan di akhirat, maka muliakanlah anak yatim. Kalau kita ingin dimurahkan rezeki kita di dunia dan ingin bersama Rasulullah, dekat Rasulullah di surga nanti, berdayakanlah anak yatim. Jangan sia-siakan anak yatim. Demikian Mutiara Hijrah kali ini. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat mengamalkan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.